Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahtiar Imani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini akan menyampaikan refleksi dwi mingguan modul 1.4 Membangun Surga di Sekolah Tercinta. Refleksi dwi mingguan modul 1.4 kali ini yaitu menggunakan model 4F, yaitu facts, feeling, finding, dan future. Yang pertama, fact atau peristiwa. Pengalaman saya mengikuti pembelajaran modul 1.4 pada minggu ini jika digambarkan dengan alur merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari diri. Pada bagian ini saya menjawab pertanyaan reflektif tentang urgensi menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, serta bagaimana cara menciptakan sebuah budaya yang positif. Kemudian mengisi kolom harapan untuk diri sendiri, untuk murid, ekspektasi kegiatan, materi, manfaat yang diharapkan pada modul 1.4 ini. Kemudian eksplorasi konsep. Pada eksplorasi konsep saya belajar banyak hal, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, serta keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, serta restitusi, segitiga restitusi. Selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi saya belajar menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP lain dalam komunitas praktisi. Juga mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. Pada demonstrasi kontekstual, saya melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah CGP dengan ketentuan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah elaborasi pemahaman. Di ruang ini saya mengelaborasi pemahaman mengenai budaya positif bersama instruktur dan teman CGP lainnya. Selanjutnya adalah koneksi antar materi. Dengan koneksi antar materi diharapkan dapat memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3, dan juga menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya adalah aksi nyata. Aksi nyata yang dilakukan adalah dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Hal baik yang saya alami adalah saya semakin memahami tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, serta memahami segitiga restitusi. Selama belajar modul ini kendalanya adalah kendala sinyal yang timbul tenggelam. Untuk hambatan lainnya sementara ini tidak ada. Hambatan terutama saat pertemuan virtual, saat Gimit tiba-tiba terpental, solusinya adalah kemudian menggunakan dua perangkat, yaitu laptop dan handphone, sehingga ketika salah satu out, masih ada satu perangkat yang masih mengikuti secara online tersebut. Yang kedua adalah feeling atau perasaan. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran sangat senang sekali. Hal tersebut karena pada modul ini belajar banyak hal dalam rangka mewujudkan visi sekolah impian dengan menerapkan disiplin positif di sekolah. Tentunya pemahaman tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal,
teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, serta keyakinan kelas, juga memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, juga tentang segitiga restitusi dapat menjadi bekal dalam mewujudkan pemimpin pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Pelajaran yang saya dapat adalah pelajaran dalam upaya mewujudkan sekolah impian saya melalui disiplin positif. Hal-hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini adalah bahwa ada 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser, antara lain: 1. Bertahan hidup, 2. Merasa diterima, 3. Kebebasan, 4. Kesenangan, 5. Penguasaan. Perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Perilaku buruk murid tidak dapat dibiarkan, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahannya. Yang keempat, future atau penerapan. Pengembangan diri yang dilaksanakan. Yang saya lakukan dalam menerapkan modul 1.4 dan pengembangan diri adalah membuat keyakinan kelas, membagikan kuesioner, memahami kebutuhan dasar manusia melalui diskusi dengan keluarga sekolah, khususnya anak-anak, yaitu ketika sebelum pembelajaran dimulai, sebelum jam 7, kemudian di saat pembelajaran, dan di saat jam-jam lain atau jam istirahat misalnya. Kemudian rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yaitu dengan mempelajari dan mempraktikkan segitiga restitusi dalam aksi nyata. Inilah dokumentasi kegiatan. Membuat keyakinan kelas. Kemudian pengisian kuesioner. Memahami kebutuhan dasar manusia melalui diskusi dengan murid. Demikian yang saya sampaikan refleksi mingguan modul 1.4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.